Nama saya Serdi Tandi dari kelas APA sore dengan NIM 178110116. Akan melakukan uji normalitas terhadap data ini. Pertama, masukkan data ke dalam SPSS seperti ini. Pada slide variable view diketikkan baris pertama Y, X1, X2 dengan label harga saham, per dan ROI. Kemudian untuk melakukan uji normalitas dari analyze, deskriptif statistik, kemudian explore. Masukkan semua variabel ini ke dalam dependent list, plots, centang normality plot suite testnya, continue, oke. Maka akan muncul data seperti ini. Dari hasil test of normality-nya dapat dilihat bahwa nilai signifikan untuk harga saham adalah 0,05, untuk per adalah 0,2 dan untuk ROI adalah 0,2. Dapat disimpulkan bahwa data yang untuk variabel harga saham, per dan ROI berdistribusi normal karena angka statistik menunjukkan semakin kecil nilainya, maka distribusi data semakin normal. Selanjutnya, dari data ini juga kita akan melakukan uji multikolinearitas. Dilakukan dengan analyze, regression, kemudian linear. Untuk variabel harga saham, kita masukkan ke dalam kotak dependent. Kemudian untuk variabel per dan ROI kita masukkan ke kotak independent. Kemudian klik statistik, klik kolonialitas di diagnosis, klik continue, kemudian okekan saja. Dari hasil tadi didapatkan output bahwa koefisien ini dilihat dari koefisien ini diketahui bahwa variance inflation factornya atau VIF-nya dari kedua variabel yaitu per dan ROI adalah 1,899, lebih kecil dari 10 dan toleransinya lebih dari 0,1, sehingga bisa disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas untuk data yang lain. Nah, untuk data ini pertama masukkan seluruh data ke SPSS dengan tampilan data seperti ini. Untuk variable view dan data view-nya seperti ini, dimasukkan semua data Excel ke dalam SPSS. Langkah pertamanya adalah dari analyze, kemudian regression, linear, kemudian masukkan biaya produksi ke dalam kotak dependent dan biaya distribusi ke dalam kotak independent. Okekan saja. Dan didapatkan output seperti ini. Dari modal summary-nya didapatkan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya akan dilakukan regresi antara variabel biaya produksi dengan biaya promosi, kemudian biaya distribusi dengan biaya promosi. Langkah-langkahnya sama, yaitu dari analyze, kemudian regression, kemudian linear.
Dalam kotak dependen kita masukkan biaya produksi, dalam kotak independen kita masukkan biaya promosi, kemudian oke kan. Dari sana didapatkan output seperti ini. Kemudian kita akan melakukan proses yang sama terhadap biaya distribusi terhadap biaya promosi. Tuh. Analyze, regression, linear, kemudian biaya distribusi masukkan dalam dependen, biaya promosi dalam independen, oke kan. Dari itu didapatkan output seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari nilai koefisien determinasi, itu dengan meregresikan biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan. Langkahnya yaitu dari analyze, regression, linear, kemudian masukkan variabel tingkat penjualan ke dalam kotak dependen, dan kemudian masukkan biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosi dalam kotak independen. Klik OK klik OK. Pada hasil outputnya terdapat model summary seperti ini. Dari model summary ini didapatkan bahwa R-nya itu adalah 0,979, lebih kecil dari R pangkat 2 ini, yaitu 0,983. Berarti nilai koefisien R2 ini, R pangkat 2 ini seluruhnya bernilai lebih kecil daripada nilai koefisien determinasi atau R pangkat 2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.